Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan podcast tentunya dengan suasana yang berbeda. Kita lagi di Nipa Mall, tepatnya di rooftop, yaitu J Enjoy. Mau tahu keseruan dari podcastnya Firman Setiadi? Tapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Firman Setiadi. Yuk, ikuti keseruannya. Boleh diambil mic-nya, nanti saya bertanya dulu ya. Naik ini apa? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi, saya dari Goaran. Saya Pak Om Goaran, bukan sebagai siapa-siapa. Oh, jadi Pak ya? Oke. Dari Goaran ya. Oke, terima kasih. Terus ada Kak Ai. Boleh Kak Ai? Orang untuk perkenalkan juga CEO yang lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Oke. Nama saya Ai. Saya part of LHN. Apa Pak Ai? Atau baik-baik. Spare part. Spell Pak. Coba. Kalian punya IO berarti? Saya ya latar belakangnya IO. Oh, terbelakangnya IO. Oke, nanti saya katanya lebih jauh tentang Makassar Marathon. Baik. Selanjutnya, abangku yang paling diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arif, part of MAM. Iya, ini kesibukan. Kesibukan saat ini bekerja keras di ya, background saya IO juga. IO juga ya, juga hebat ya. Selanjutnya Pak Sardi, santai aja Bang. Oke, saya Ardiansyah, bagian NNR Visi juga, League of Coach bagian di SMTC juga, dan bagian dari Gatal Tower City. Wow, Gantar Velocity, berarti bersama Coach Agung ya? Iya. Wow, hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Narsum kita ya pada pagi hari ini. Dan inilah dia pertanyaannya. Santai saja ya. Terus itu aja ya. Oke, jadi teman-teman sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa untuk mengikuti channel dari Firman Setiadi ya, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena kalau kalian subscribe akan banyak informasi yang akan kalian dapatkan ya. Oke, nah yang ingin saya tanyakan ya, dalam membuat event ini ya kita apalagi kan Kak Andi, Kak Ai sama Kak Arif ini kan selalu membuat event kayak gitu. Kalau saya bisa katakan Kak Andi ini apa ini? Patra kayak gitu, dan yang selalu punya banyak ini orang kan yang mengikuti event dari luar ini. Nah, kalau yang saya tanyakan nanti kakak bisa jawab dalam buat event apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita perhatikan, dan nah ini yang paling penting, berapa persentase biaya registrasi yang dipakai dalam sebuah event? Untuk presentasi harga menarik ini, presentasi harga biaya pendaftaran itu range di Makassar menurut saya rendah sekali. Oh gitu? Paling mahal kan 200.000. Sedangkan Villagers komunitas saja kan 165. Iya, oke. Ya kan? Dan kita harus buat event dengan harga 200.000. Kali banyak, Iya. Kali banyak, jadi biasa dapat harga khusus lah untuk jersey sama medal. Oke, untuk membuat ya, misalnya event yang sekarang udah tinggal berapa hari ya, Goaran. Nah, itu Goaran apa saja yang kita perlu perhatikan sehingga Goaran ini kita selaku RD, selaku yang membuat event ini bilang, oh event itu sukses begitu. Saya awalnya kenal race itu di MyBand. Jadi tolak ukur sebenarnya di MyBand Marathon. Race yang terbaik itu sebenarnya menurut saya kan konsepnya fun. Harus dibuat fun. Mereka bayar, mereka harus menikmati race tersebut. Semacam nonton konser lah istilahnya. Jadi di race itu kalau boleh dibilang saya konsep di mereka lari. Ya, mereka lari harus ada cirinya. Harus ada cirinya. Satu poin, saya harus ramaikan acara ini. Gimana caranya meramaikan acara ini ya, di sepanjang jalur itu ada ciri ya. Oke. Kan saya bertarget di Goaran itu yang tahun ini ya 2023 kemarin itu 2000. Betul sold out 2000. Jadi kayak gini. Cuman doang ya. Kalau kita buat event dari Cina
itu butuh waktu 75 hari. Oke. Kita gambling di sini, membuat event ini gambling sebenarnya. Eh, Mau menentukan berapa nih jumlah slot. Kalau kita bikin 5.000, terus yang harga 3.000 ya. Yang 3.000-nya, 2.000-nya mau dibuat di mana? Soalnya tadi berapa? 2.500 slot. Iya, saya langsung gambling 2.500, saya pesan 2.500. Walau-walau laku tidak laku ya, resiko kami tanggung ya. Panitia tanggung resikonya, kalau tidak laku ya udah. Terus kan yang ingin saya tanyakan adalah berapa persentase dari uang registrasi? Berapa uang pendaftaran dari keuangan? 200 200 Terus persentase untuk semua mengcover itu berapa? Kalau nggak ada support system, kami nggak akan lakukan ini. Kalau nggak ada sponsor atau Ya, itu berapa kira-kira? ya hampir semua sih di backup sama di luar. Kalau jumlah pendaftar itu pamannya 200 nih. Iya. Dapat jersey, dapat kita. Iya, Kita hitung-hitungan modal 120 ke Iya, 130. oke. Berarti spare-nya sisa 70 ribuan. Nah, 70 ribuan kita harus beli refreshment. Oke, paham ya. Terus perangkat event dan lain sebagainya. Paham. Human power gini. Itu gimana caranya kita bisa itu? Aku Saya ini lagi yang tadi Iya. saya bilang pengennya saya tidak ada podium gini. Podium harus ada timer. Oke. Timer harus ada cintai. Iya. Nah, cintai harganya boleh ditanya sama Oke, nanti ya. Saya kalau harga 200.000 itu tidak mau tanya. tutup itu cintai. Oke. Nah, kan saya tanya latar belakangnya kenapa? Untuk podium sebenarnya harus ada cintai. Iya, betul. Nah, kalau ada cintai ngapain pusing-pusing verifikasi? Betul. Nah, kita ikuti aja cintai. Iya. Tapi harga cintai teman-teman sebentar aja dijawab sama teman Iya. saya mengeluh ini. Iya. Nah, tadi masalah cinta ini saya akan bertanya. Nah, ini seru. Tadi sebelum saya bertanya masalah cinta tadi, ada yang sempat tadi kan bahwa Kak Andi bahwa merasakan bahwa uang pendaftaran itu belum ini dan banyak sekali sponsor yang harus menutupi untuk segala kayak ini. Nah, pertanyaan saya sangat simpel, Kai. Kalau dari Kai, apalagi peralatan belakang IO sama Kak Ari, nanti bisa dong. Berapa sih persentase? Persentasenya ketika kita membuat satu event AS, itu bisa mengakomodir semua kemauannya pelari. Tapi tidak semua bisa jawab. Misalkan saya membayar di berapa uang registrasi, anggaplah 21 kilo, berapa harganya? 600.000. Nah, ini kan pertanyaan 600.000 ini dengan banyak sekali kita harus jawab, apalagi dia Cipeng. Yang saya pengen tahu ini dan semua yang lagi nonton juga di YouTube ini, berapa persentase dalam membuat satu event? Itu bisa dari biaya uang registrasi. Oke. Jadi untuk mengetahui persentase dari biaya pendaftaran apakah cukup untuk Kayaknya besar karena tadi ini jadi ya. Oke. untuk mengetahui persentase dari biaya pendaftaran apakah cukup untuk menutupi sebuah race itu. Ya. Jadi kita totalkan dulu semua dari seluruh anggaran termasuk produksi, ciptain, pokoknya semua yang ada yang kita keluarkan untuk menjadi sebuah race. Lalu kita bagi ke jumlah peserta. Oke, saya Kita tahu. bagi ke jumlah peserta akan keluarlah yang namanya cost per kontak. Jadi tidak semata-mata. Tidak semata. Rata-rata dari total total cost yang kita keluarkan dibagi dengan jumlah peserta. Terus kita jika dibandingkan dengan biaya pendaftaran itu ini sekedar info ya teman-teman, itu cuma cukup maksimal di 20%. 20%. Jadi paham untuk semua ya. Jadi kalau mau fair sebenarnya biaya pendaftaran itu ya bisa di atas 1 juta gitu itu. Kalau mau nutup. Cuman kan kita bagi lagi 21 kilo memang yang paling mahal. Iya, oke. Karena pertama jaraknya lebih jauh. Iya. Di situ di elemennya situ ada perizinan, Oke. apa segala macam, parcelnya juga lebih Iya. itu kan ya memang dia pasti lebih mahal lah ya. Oke. Kedua kan ada TNG pasti nggak bisa kita samakan sama 21K. Pasti kan lebih turun lagi. 5K juga begitu. Tidak bisa kita pukul rata. Oh, jadi cuma 20% dari uang registrasi. Ya. Wow. Jadi di sinilah kita panitia biasanya kita sangat membutuhkan yang namanya sponsorship. Oke. Kita akan effort juga sih. Berarti
Berarti jalan kayak tadi Bang Andi juga bahwa membutuhkan namanya partner dan juga kayak sponsorship dan lain-lain untuk cover dari 20% uang untuk pendaftaran tadi. Tapi di MIN sih kita selalu mengusahakan. Jadi sekalipun banyak race di luar, Oke. kita selalu menetapkan harga slot itu selalu di bawah dari race luar. Kita akan selalu mengusahakan untuk seperti itu. Kalaupun mendekati ya, tinggal di bawah. Oke, menarik ya. Oke. Jadi itu ada tambahan dari Kak Arif mengenai tadi kan sudah jawab ya masalah presentasi tadi ada 20% aja dari uang pendaftaran ya. Nah pertanyaan saya dengan tadi sama dengan Kak Adi tadi, terus apa saja yang perlu disiapkan? Contoh dari MHM sendiri. Apa saja misalkan memotivasi apa yang kita perlu perhatikan intinya? Persiapan MHM Ya. di tahun ketiga MHM, saya pada hari kerjakan banyak sekali persiapannya. Oke. Start dari Desember mulai pembuatan timeline, mengikuti PSL, Oke. dan mulai kita susun permohonan bantuan dari Spora Kota Makassar. Oke. Berarti kita memang gandengnya adalah Dispora ya MHM. Memang gandengnya selalu dengan Dispora. Ya. MHM itu selalu kerjasama dengan Dispora Kota Makassar. Oh. Salah satu resource biaya bantuan biaya untuk pelaksanaan MHM itu dari Dispora Kota Makassar, dan ketiga itu sponsor. Benar, saya bilang registrasi cuma menutupi 20% dari peran yang ikut. Wow. Jadi berarti ini sebenarnya dari ketiga katakan ini 20% itu artinya teman-teman yang menonton pun sekarang yang lagi nonton channel Firman ini, jadi tidak ketika kalian bayar bahwa mau 200.000 600.000 bahwa res itu menjadi miliknya kalian, wow tidak segampang itu ya, tidak seperti itu. Jadi nih apalagi teman-teman yang hadir di sini yang di Enjoy, jadi Eka paham ya, tidak segampang itu. Jadi bilang, saya sudah bayar, saya mau bikin apa saja, saya mau protes juga bisa, udah bisa ya, udah bisa. Nah, ternyata ada 20% dan tadi Kak Arif menambahkan bahwa ada regulasi memang harus mereka ikuti juga ya. Iya, standarisasi. Terus MHM itu kita rancang di mulai tahun 2022 itu benar-benar konsep res yang serius. Oh, Tapi serius sekali. makanya dari makasih. Oh iya. Tapi kita sandingkan dengan Respect Collection yang full entertainment. Nah itu cost-nya besar sih. Wow. Tidak segampang itu ya motivasinya sebenarnya. Saya harus akui yang kita tidak segampang itu. Makanya kalau saya ditanya coach kapan memotivasi, kayaknya saya berpikir mending saya ada event masak aja ya. Jadi karena nyampur itu selalu kebahagiaan hari di Kota Makassar dan Iya. Indonesia. Kayaknya karena seriusnya suara tak kecil sekali. Karena seriusnya suara tak kecil sekali. Oke, betul. Nah, saya mau nyambung dari sebelum nanti saya ke Coach Ardi ya. Nah ini pertanyaan saya membuat event ini apa ya? Membuat event itu kan tentunya tidak semata-mata hanya untuk pelari ya. Kalau kita cuma pelari saja untuk kita senangkan kan tidak seperti itu ya. Tentunya ada multisektoral juga dari segi lain. Nah, kalau saya mau bertanya dari Kak Adi dulu ya, kira-kira apa yang bisa kita gandeng untuk di Goaran sendiri? Multisektoral artinya dalam konsep event tidak hanya mengenai lari saja multisektoralnya. Baik, jadi Atau ada instansi atau Ya. bagaimana ya? betul. Jadi di awal Goaran itu saya langsung kepikir untuk angkat yang namanya adat. Oh, iya sih. Adat, Betul. adat. Saya pecinta adat. Saya pernah kuliah di UNAS, Ya. ambil antropologi. Saya senang sekali yang namanya adat istiadat. Oh, sih. Masih ada loh. Jadi begitu. Di kami cek di goa itu tarian rumah adat dan lain-lain. Ya udahlah kita buat jadi kayak apa di lari ya. Kita angkat adat tersebut dan
konsep tersebut di awal gua rancang ditawarkan ke Pak Bupati langsung, wah Menarik. wow ini menarik ini. Saya lihat perlihatkan video-video yang ada di Bali juga kan seperti itu, Oke. di Borobudur juga seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa copy paste lagi lah. Kenapa enggak saya buat di bawah? Iya. Konsepnya file. Nah, pelajarin akhirnya. Oke, seperti itu sebenarnya kalau sinkronnya dengan pemerintah auto kan, Iya, auto pasti backup langsung naik namanya Iya. pasti. Oke, sisi lain Goa itu adalah kabupaten bersejarah istilahnya. Oke, paham ya. Nah, terus kalau dari segi MAN sendiri ataupun Makassar Triathlon, multisektor seperti apa presentasinya? Jangan sampai kali-kali bilang oke ada dan ini, tapi berapa sih peningkatannya begitu? Dari multisektor gitu. Contohnya siapa yang kita gandeng selain Dispora ini? Banyak sih coach sebenarnya. Hmm. Jadi kita juga melibatkan dinas pariwisata, terus untuk dinas ya, Iya. khusus dinas itu ada dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sama ya itu, dinas pendidikan beda, dinas kebudayaan juga ada, pariwisata. Jadi biasanya kalau untuk dinas pariwisata itu kita kerjasama yang di luar race. Iya. Misalnya kayak campaign-nya dinas pariwisata sekarang Makassar Kota Makan Enak. Oke. Itu kita promosikan juga di MAM. Itu bisa jadi salah satu selling point kita di MAM. Oke. Terus untuk dinas pendidikan kita minta bantuan sekolah-sekolah untuk misalnya anak-anak itu jadi cherry point pada saat race. Oke. Nah, ada nggak data dari MAM ataupun di luar ataupun press yang KG pernah bikin? Kira-kira berapa peningkatan dari sektor misalkan dari UMKM ataupun beberapa yang terlibat kena imbasnya? Kena imbasnya. Iya, kena imbasnya akhirnya bahwa kita berbicara tentang ekonomi kreatif loh. Nah itu kira-kira ada data nggak? Kepada Hah? Serius? ada Berapa? Apa yang menjadi peningkatan? Maksudnya peningkatan terutama di sektor hotel, Oke. terus kuliner. Hmm. Itu pasti ada. Itu bisa di atas 10%. Padahal event. Serius? Serius. Sorry, saya suka bicara data soalnya. Ya. Karena kita susah. Banyak Terutama di area sekitar Village itu pasti ada kenaikan. Kalau dihitung-hitung ya Pak, ya untuk hotel sendiri pun pada saat event itu coba cari hotel yang kosong. Ada tidak? Seminggu sebelum event. Betul. Tapi ini untuk informasi ya. Untuk informasi juga yang lagi nonton juga. Yang lagi nonton YouTube ini. Sekarang hotel-hotel yang dekat Pantai Losari, coba cek di online. Sekarang sudah ada yang book karena MAI sudah membuat tanggal ya, tanggal 2 Juni ya. 2 Juni. 2 Juni. Itu sekarang sudah full book. Hah? Serius. Mati kita. Tanggal 1 berapa yang sudah full book? Coba lagi. Tunggu. Saya tambahkan dulu sedikit. Oke. Official time ya. Iya, oke. Ketika kita mendapatkan official time, ada beberapa hal yang kita lewati di race itu kan. Jadi sebegitu resminya waktu itu. Jadi sayang banget apabila ada orang yang ikut race, bukan namanya, bukan gate-nya apa segala macam. Padahal itu kan pencapaian. Untuk mendapatkan official time kan kau harus lewati checkpoint, harus lewati juri. Iya. Itu ada juri apa segala Iya. macam kan. Nah itu untuk memverifikasi official time itu ada elemen nanti. Iya. Makanya itu kita jadikan salah satu standar Oke. di MAM. Terus kenapa para calon tester atau peseter yang mau mendaftar di MAM itu Ya. tidak boleh. Jadi kita menjaga sebenarnya coach. Makassar Marathon itu punya training program. Jadi sebelum training program untuk peserta, dalam waktu dekat ini kita kan lagi Oke. seleksi pelari untuk jadi peseter. Nah peseter ini akan ada assessment, ada tugas sama setelah mereka lolos, mereka akan di training dulu. Mereka akan di training how to handle the runners pada saat ini. Iya. Terus mereka akan dilatih lah, dibentuk. Oke. Kalau misalnya mereka ambil job pacer atau apa nih, Iya. dan mereka terikat dengan brand, terus tiba-tiba kita punya sponsor yang bersinggungan dengan brand.
otomatis kan ya itu sudah nggak boleh kan. Iya. Terus ditakutkan karena lagi program, misalnya mereka ikut di mana gitu, ada yang namanya kita tidak minta itu Iya. cedera atau Iya. apa, mereka tidak bisa perform. Iya. Itu menjaga kondisi apa Iya. gimana ya, peser ini sebelum press itu menegangkan sekali, coach. Saya tahu tiba-tiba ada yang termasuk makanannya pun kita atur. Canggihnya. Coba bayangkan H-1 misalnya, ini kita sudah karantina semua pressure kaki tangan semua, jangan Iya. keluar, istirahat. Tiba-tiba besok pagi-pagi ada yang mules-mules, Oke. habis makan lombok kuning, Iya. kan Nah. tidak ada gantinya. Bagaimana? Sedangkan jumlah tim ini pas. Nah. Web ini segini, web ini segini. Coba. Iya. Masa saya? Oke, menarik. Nah, pertanyaan saya ini gini. Kalau eventnya, tadi kan Kai sama Karin bilang bahwa kita memilih peser yang harus memasukkan official time. Ya kayak gitu. Nah, Kai sendiri tidak melihat seperti itu. Bahwa melihat dari sosial media, saya tidak mau gara-gara peser, saya punya slot itu habis gara-gara peser. Ya kayak gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa fungsi peser kalau gitu? Karena kan peser ini kan sebenarnya ada tujuannya nih, ada tugasnya. Kembali ke konsep kami fun. Oh, Oke. Kalau kami buat fun, berarti mereka juga kita turunkan target waktunya. Tidak harus dia 50 menit dalam 10 kilo kan. Bukan fun namanya itu. Ya. iya, kenapa tidak buat ini aja Kak? Maksudnya dibuatkan jangan bahasa pesetan. Bahasanya running body aja. Running body. Iya kan tidak pakai waktu ini. Kan kita maunya Pak. Bagus idenya. Boleh, terima kasih banyak. Ya, bagus. Maksudnya running body ya. Jadi Ya. maksudnya karena kan tujuannya tadi bahwa apa ya? Kalau saya dan Goran ini punya tujuan adalah mengedukasi orang after dari Goran. Iya. Mereka bisa berlari memunculkan vibes baru dan hidupnya adalah tentang habit baru adalah berlari. Iya, ya kan. Tadi aja kok gimana? Boleh tahun depan. Boleh, terima kasih idenya. Wow, Iya, wah ya, itu nama saya itu nanti Running body. Yang dipakai. manajemen. Tolong di YouTube jangan ada pakai idenya dia sendiri. Nah, pokoknya tentang Coach Ari loh. Nah, Coach, ini kan tentunya oke, event. Oke, saya bisa bilang kan yang tadi betul sekali Kak Andi bilang tidak murah. Ya, tidak murah itu official time. Keinginan dari Kak Andi dan mungkin semua penyelenggara untuk mengadakan workshop time itu pasti ada. Kami saja pasti mau. Nah, bagaimana Coach melihat bahwa trennya ini kan sekarang yang di Makassar, Goa, dan mungkin sekitarnya ini adalah makin banyak event fundraise yang tujuannya sama sebenarnya, ada menumbuhkan habit baru tentang kita menjalankan pola hidup sehat. Nah, kalau Coach sendiri punya klien pasti banyak ya, member dari visi dan di luar dari visi juga ada, katakan tadi Coach dari kantor Velocity. Bagaimana caranya Coach ya mengedukasi teman-teman untuk mengikuti masalah fundraise ini sehingga mereka juga mempersiapkan diri, sama halnya juga dengan unofficial race kayak gitu Coach. Bagaimana? Tolong tanggapannya Coach. Tolong pencerahannya mohon. Ya. Oke, izin mungkin saya apresiasi untuk teman-teman yang udah bikin event di Makassar Ya. dan terima kasih atas konsistensinya. Kenapa? Bikin event itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Betul. Banyak hal dan aspek-aspek tertentu yang harus dipikirkan. Di mana setiap kita lari itu pasti butuh yang namanya official time. Tapi yang namanya perkembangan, tidak ada salahnya kita support dulu dari fundraise dulu. Kita support mereka berkembang. Besok lusa ada rezeki, ada tambahan, ada support. Siapa tahu dapat bawa timing chip di kemudian hari. Iya. Itu harus kita support. Iya. Kita gak bakalan dapat Betul. MHM seperti ini apabila tidak ada sebelumnya. Betul. Di mana ada event sebelumnya kita bisa saling menginspirasi. Iya. Alangkah baiknya kita semua support event-event di lokal. Tapi betapa sulitnya itu dapat event di Makassar. Betapa sulitnya.
Untuk dapatkan event yang bagus, masa kita harus keluar daerah dulu, misalnya. Betul. Oke. Jangan lupa ini coachnya. Awalnya paling lebih singkat itu. Dia memang terus coach. Oke, mengenai official time, semua orang utuh. Betul. Apabila belum, itu bisa menggunakan kerjasama dengan PD Pasi. Bisa menggunakan kerjasama sih. sama dengan MHM kemarin, Iya, menggunakan official time, menggunakan validasi dari PD Pasi atau wilayah kota. Iya. Nah, tuh. Nah, menanyakan apakah bisa digunakan? Iya, Jadi, betul. menjadi Tolak ukur. itu tergantung. Pertama, kesiapan panitia dalam mengukur. Itu penting. Mengukur rute. Apakah dia pas nih 4 kilo lebih sedikit, itu dikembalikan ke personal pelarinya. Oh. Apakah itu menjadikan ini sebagai patokan awal? Iya. Akan menjadi perbandingan dengan event yang ada official time-nya. Gitu kan? Hanya sebagai pembandingan saja. Nah, sekarang di Makassar, dari hadirnya beberapa event yang sebelumnya itu membawa dampak yang sangat-sangat besar. Bukan cuma di pelarinya, tapi di UMKM-nya. Iya. Itu sangat terbantu. Betul. Jadi lari itu sangat luas, Betul. tidak sempit. Bukan berarti kita lari dari start finish udah kelar. Oke. Aspek yang luas. Wah, nah, tapi coach, ini kan kemarin sempat kita naikkan kan tadi ya, menaikkan bahwa ada Ewako Project. Ewako Project ini pertanyaan saya, apakah gimana nih coach? Di Ewako Project ini sudah ada nggak kalender yang misalnya coach bilang, saya mau bertanya, sampai aja, yang paling mendekati ini adalah ikut Goran. Ada nggak di Ewako Project orang yang ikut Ewako Project berpartisipasi di Goran? Ada pertanyaannya agak menjebak, hati-hati kalau salah dijawab Anda keluar dari sini. Kembali saya katakan dari awal, kita support semua event. Serius, kita support semua event. Kita support semua event. Mulai dari semester 1 dan semester 2. Kami bagi. Oh begitu. Bagi semester 1 dan semester 2. Oke. Di mana program itu berkelanjutan ya, dalam selama satu tahun pelaksanaan. Iya. Jadi semester 1 itu dari bulan 1 sampai bulan 6, bulan 7 sampai bulan 12. Itu sudah terplan. Di mana ada WNA, di mana ada lokal kita sendiri, dan nasional juga ada. Jadi kita udah baginya seperti itu. Ada pesan pada sini. Ada yang kayak Ada. gimana orangnya? Ada. Tunjuk aja. Yang mana saja yang tebelnya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum kita akhiri ini, ya saya akhiri dari sesi kali ini, kali tadi saya mungkin dari Kak Arif dulu. Kali dari Arif dulu Kak, supaya ini kan tadi coach masalahnya singgung, jadi ada semester 1 semester 2, coba di-spillkan dulu. Apalagi saya tahu ini Kak Arif ini adalah sebenarnya bagian dari diaspora yang tidak ada nicknya sebenarnya. Tidak ada nicknya sebenarnya di diaspora, tapi dia lebih dari itu loh kayaknya sebagai diaspora. Dari gimana Ki? Lagi diaspora tuh, gila aja. Coba Kak Arif. Jadi pertama itu MAM 2 Juni itu udah keluar tanggalnya, terus ada Makassar Creator Race di tahun kedua. Tahun depan. Jadi itu ya. Berarti season 2 ya? Ya, kita harus pertahankan itu karena so far konsepnya sudah sangat bagus, banyak dipuji kemarin. Dan sudah ikut juga. Oke. Jadi sudah masuk standar nasional menurut saya. Silakan ya, awal. Terus kita tahun kedua ada Makassar Sport Day. Oh, Expo olahraga dengan tema olahraga, festival, expo dan exhibition. Yang kemarin ya. Terus keempat kita lagi mau rancang Pokoknya ini Makassar Ultra sebenarnya. Hanya 3 prasetya sudah di-spill, Bapak Marco.
Wow, oke, teman-teman yang masih setia di sini ya, akan ada voucher dari saya ya. Voucher. Sering voucher. Tapi saya bilang kita terjadi ya. Ya, serius. Wow. Tidaknya ada event ultra di Sulawesi. Wih, itu yang saya tunggu sebenarnya. Official ya. Official. Apa lagi? Event olahraga masyarakat. Nanti kami adakan juga. Oh iya. Kayak pesta berlari ya. Tiba-tiba saya dihubungi malah besok kan. Ada lagi itu. Apa sih? Ada lagi dua. Sebenarnya tahun depan kita akan banyak event race. Sembilan ya, kira apa? Ada sudah bilang, Iya. ada triathlon, Ya, spill. Saya mau tahu ini. ada ultra ya. Iya. Itu kita Oke. masih di konsep. Iya. Masih di konsep. Karena rute maraton saja di Makassar itu kurang, Oke. apalagi ultra. It's okay. Tapi nanti kita konsep seperti bagaimana dia sehingga itu menjadi Saya sekarang banyak sekali ideku. Ya, itu sebenarnya kisah percaya yang penting. Jangan kena aja dulu. Ya. tahun depan insya Allah kalau misal tolong doa dan supportnya kalau misalnya jadi kita juga mau bikin yang namanya Makassar Student Race. Student Race. Jadi khusus pelajar. Wow. Lagi ada di channel Firman Setari. Makanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Mana masuk lagi. Itu jaraknya 5 sampai 10. Wih, pasti tidak bisa ini karena sudah. Satu lagi kita lagi study dulu. Ada namanya Makassar TK. Makassar khusus TK. Khusus TK saya. TK. Wow. Jadi ada Jangan di bulan Januari, kan Januari miliknya kapan aku? jangan Jangan ya. perlu Makassar jalan cepat juga. Esok. Oh itu Pak. Oke, ini. Ada Oke. beberapa. Oke. Jadi kalau Bang Arif ini sudah joinan dengan Dispora Kota. Iya, kita. Sekarang saya mencoba untuk joinan dengan Dispora Provinsi juga. Jadi dikasih Kita bicara benda tapi agak sebenarnya nanti. tidak Oke. sama itu sebenarnya Bang Arif juga Bang Arif juga ke situ juga. Jadi saya dijanjikan sama Pak Arifan untuk tahun depan selain Goaran itu rencananya mau buat Malinoran. Malinoran itu larinya dulu bukan di trade. Oh, ini bukan saya main. Nanti malam sudah ada. Ya, Iya. beda. Ini mungkin beda ya. Keren ya. Jadi kita mungkin berusaha untuk mengurangi elevasi, tapi kalau memang banyak elevasinya terpaksa judulnya kita ubah. Ada elevasinya berarti. Nanti masih digodok dulu judulnya. Intinya Malinoran itu tuh nanti satu, terus untuk trail, semi trail tetap ada. Trailan Malino yang kemarin saya buat yang kebetulan bertabrakan dengan salah apa ini event akap yang di Sampai jauh dari itu. ya saya sudah Tidak usah. Saya coba biasain jawab. di balik itu saya sudah kita isi sebenarnya bahwa saya harus adakan itu bersamaan dan tanggalnya. Jadi target pesertanya saya kurangkan. Saya tidak mau mengganggu eventnya orang. Saya bikin sendiri. Pasarnya saya ada trail. Ya beda sendiri pasarnya. Yang mau ikut silakan dari beberapa daerah kemarin ikut. Nah itu akan kami laksanakan lagi tahun depan. Terus Malino Fun Trail beda lagi tuh. Iya. Dengan rute yang berbeda itu road to Beautiful Malino karena titik utamanya event saya itu di Beautiful Malino teman-teman Slepers Indo gitu. Itu pun dikerjakan bukan dengan teman-teman gua Randa karena saya punya manajemen sendiri di project manajemen. Ya, Itu yang kasih buat tanya kita bilang kerja atau cuma naik motor. Ada project Ada. Makanya gini juga betul-betul. itu ada manajemen sendiri. Jipro kemarin dipakai di ini juga di Palopo, Samsung, Saweli Gading, Fun Run itu kemarin. Kita yang terlibat. Yes.
Mulai kayak siapa SB konten gue kemarin. Karena terlalu jauh dari Makassar, makanya pasarnya di sana dulu. Biar kita kasih menyala Makassar menonton, begitu toh. Tahun depan kalau mau join di sana boleh. Ayo kita sama-sama ke Palomo juga dikit lagi. Menyala ya? Kita ya bikinnya aku ya. Ya, bukan saya Aku ya. Oke, banyak ada lagi sebenarnya tabrakan ini yang satunya tadi sebut It's okay. Ini aja saya ada Malino Ultra saya mau buat juga. apa Iya. Nah, kalau penerbangan, ayolah kita sambungkan saya Makassar Malino Ultra begitu kan? Jadi gratiskan semua hari. Jadi tugasnya kita cari duit, gratiskan. Kalau bisa Ultra itu gratis. Oke. Iya bang, coba di riset. Ultra itu harusnya gratis menurut saya. Kita di awal ya. Kita gratis dan dia cari duit ya. Teman-teman dari komunitas yang support setiap pelarinya gitu. Oh gitu. Nah, kalau bisa kita buat yang seperti itu. Jadi kita jangan membuatkan beliau Nanti sebenarnya event dokter itu gratis. ya Gratis. seharusnya. Seharusnya. Iya. Karena lebih ke apa sih namanya itu kalau apa itu kan kalau lari ultra Mungkin charity kan? siap Charity. Hah? Apa? Charity. charity ya betul charity ya seperti itu menurut gue ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Nah, dari coach sendiri, kami sudah mendengarkan dari coach. Sebelum kita tutup, dari coach sendiri, bagaimana caranya menyiapkan kita Ewako Project untuk tadi kan semester 1, semester 2. Ini hanya berapa lama untuk melakukan persiapan, coach? Oke, izin gak saya jawab pertanyaannya mungkin dari semester 1 dulu ya. Oke. Saya nggak masuk ke semester 2 kan Oke. jauh. Nah, untuk di semester 1 big race kita ada 2 masih di MHM dan menunggu satu event lagi. Sifatnya mudah-mudahan dia keluar. Kalaupun enggak, tetap pada poin pertama kita kembali ke MHM. Oke. Kita masih nunggu satu event lagi nih. Oke. Akan tetapi kita udah starting dari Januari, kita siap-siap manage orang-orang yang akan kita latih selama 6 bulan. Karena kelas itu terhitung ada puasa juga, di mana lot latihan kita turunkan semua agar teman-teman bisa berfokus ibadah dan tetap beraktivitas pada seperti biasanya. Paham. Seperti Oke. itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Dari kami sendiri ada yang misalkan yang mau ditambahkan tadi kami sudah bahwa dia akan buat banyak event, tentunya yang paling dekat adalah saya menawarkan juga eventnya akan Saya sukses. mau Ya. numpang promo boleh. Boleh, bebas. Di channel saya bebas. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau join di MHM Radin Team, registrasi masih dibuka sampai tanggal 7 Januari. 7 Januari. Oh, kamu sampai minggu depan berarti ya? Ya, tolong dibaca baik-baik rules and regulationnya segala macam, jangan lupa. Lalu nanti insya Allah di tanggal 8 kita akan mulai untuk open registrasi buat MHM. Wah. Jangan sampai kehabisan slot. Ya sampai. Sorry. Ini berarti bukanya sampai berapa lama nih? Untuk tanggal 8 kan opening. Apakah sampai nanti pada saat di bulan atau Tanggal kita tahun ini beda. Jadi tahun Beda, ini ya? kita buka dari Januari cuma sampai Maret. wow. Jadi Maret itu kita sudah close. Wow. Jadi ada lagi pendaftaran. Wow, sama semakin seru ya. Event-event dan tentunya kalau pesan saya adalah buat kakak-kakak yang membuat event selalu melakukan pengembangan terhadap event yang dibuat. Tidak apa-apa kita berkompetisi, apapun itu di tiap race. Intinya adalah satu tujuan. Saya tahu pasti kita inginkan adalah masyarakat Makassar, Goa dan sekitar tetap untuk menuju tujuan. Betul ya coach ya? Itu intinya sebenarnya. Saya tahu pasti kita memiliki satu tujuan. Nah, buat di sini yang tidak datang, Anda takut. Serius, saya juga bilang Anda takut. Ya, jadi, nah, Coach Irwan, oke, tunggu tanggal mainnya, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, ya. Teman yang sudah hadir, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Tentunya ini sudah kita lihat tahu. Oke, yang sebelah sana, terima kasih. Yang di belakang, terima kasih semua yang sebelah sana. Terima kasih semua yang sudah hadir ya. Terima kasih. Ini tentunya bertemu di podium atas.
Luar biasa banget kalian ya. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat ya teman-teman yang sudah nonton dari channel Firman ini. Tetap ikutin ya. Tetap ikutin dari sahabat-sahabat Nang Bicara ini. Tentunya ini akan memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman. Oke, kata terima kasih banyak kakak yang dan teman-teman pelari yang hadir di sini. Saya doakan teman-teman tetap sehat supaya kita bisa berjumpa lagi di tiap race. Oke, saya dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikut. Sampai jumpa. Bye.